Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pecinta ini YouTube kami, Cak Tarno, jangan lupa subscribe dan like. Ini kelanjutan dari terkait masalah penulisan. Tadi aku menulis maka aku ada. Sekarang pun juga begitu masih. Aku menulis maka aku ada, seri kedua. Hanya saja teman-teman nanti ikutin YouTube kami ya. Ini lebih ngomongin trik menjadi penulis ya. Teknik menjadi atau lebih ke teknik bagaimana giat menjadi penulis. Oleh karena itu akan diberikan introduction oleh saudara Pak Daris sebagai peneliti. Jadi Pak. Oh ya Mas Bang Daris. Aku Bang Daris. Bang Daris. Nggak saja. Udah. Suaraku bisa. Nah, ini sengaja teman-teman ya. Saya buat contoh doang nih. Ini kebetulan buku ditulis oleh seorang peneliti yang kebetulan teman dekat sama beliaunya, Cak Tarno ini. Ini buku memang ada tulisannya ini persembahan untuk perkawanan. Oh iya. Perkawanan dengan Cak Tarno. Saya ini nyapa dulu buat Pak Oto Samsudin, sehat selalu semangat Pak Oto. Saya selalu mendoakan Pak Oto sebagai seorang intelektual organik. Ya, ini buku tentang Aceh ya, Aceh pas saat konflik. Artinya waktu itu Pak Oto ini kan ngambil S3 di sosiologi ya. Iya, betul. Nah ini kategorinya itu sosiologi politik ya. Aceh pasca konflik kontestasi 3 varian nasionalisme. Artinya di sini itu yang menjadi apa dalam tanda petik apa ya, jualan ya, atau sesuatu yang membedakan buku ini dari yang lain, bahwa dia mengupas sesuatu yang jarang kita. Jangan menggunakan istilah jualan apa? Ya apa? Apa ya? Ya itu maksudnya. Ini tawar apa namanya, bukan sebuah tawaran tapi ini loh gitu loh. Ya sebagai suatu produk ya. Buku ini originalitas. Ya. Sebagai sebuah originalitas. Ya, satu yang menjadi kelebihan dari buku ini, yang dia membahas nasionalisme sebagai varian. Kita kan taunya nasionalisme ini kan kayak ideologi ya. Tapi di sini Pak Oto itu mengangkatnya sebagai varian, dan itu menjadi kontekstual karena di Aceh ternyata dari hasil penelitian sosiologi politiknya itu mengembangkan 3 varian nasionalisme yang berbeda-beda. Nah, apa relevansinya dengan penulisan? Jadi ketika Anda bayangkan ini sebagai buku yang sudah jadi ya, mungkin Anda agak ngeri ya. Kita ya yang tidak terbiasa menulis, waduh ini mulainya dari mana orang ini bisa menghasilkan buku setebal ini yang itu akan terpakai oleh orang, karena ini buku ilmiah ya, akan menjadi rujukan orang, akan menjadi identitas bagi si penulisnya sendiri bahwa dia pernah menulis buku seperti ini kan gitu. Nah sebenarnya ujung dari penulisan ketika dia mencapai tingkat kemahiran yang tinggi, seperti inilah istilahnya sebuah produknya ya. Walaupun nanti kalau ketika kita di era yang sekarang itu nanti berkembang ya, ada buku yang bukan fisik seperti ini. Tapi paling nggak untuk awal kita bicara soal teknik penulisan, bagaimana menjadi penulis, kita harus membayangkan seperti ini. Nah, maksud saya bahwa sebenarnya buku itu lahir dari buku setebal ini itu lahir dari satu ide yang mungkin kelihatannya sederhana. Kemudian karena keterampilan penulisnya itu akhirnya ide yang sederhana tadi berkembang menjadi berbab-bab, yang kebetulan karena ini memang hasil dari sebuah penelitian beliaunya ya di disertasi. Tapi tidak harus juga. Anda bisa tetap menulis sebuah buku tanpa harus melewati proses seperti sebuah
pendidikan S3 atau S2 atau apapun, S1 juga sebenarnya seharusnya bisa juga sudah menulis sebuah buku. Nah itu Cak, jadi maksudku yang sebagai pengantar ini, introduction ini, bahwa ketakutan kita atau ketidakyakinan diri kita ketika memandang sebuah buku yang setebal ini, apa aku bisa ya nulis ini? Nah itu Anda harus jadikan tantangan awalnya. Buku apapun lah yang Anda sukai, yang Anda ini, Anda pegang, Anda lihat, dan kemudian coba Anda bayangkan, kira-kira aku bisa nggak sih nulis begini sebanyak ini dengan bahasa, dengan susunan yang sebagus ini, kan umpamanya gitu. Walaupun itu kan kayak semacam cara saja untuk memotivasi diri bahwa kayaknya bisa sih gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Dari introduction saya lah, untuk mengkonkretkan pembahasan kita ini. Lebih disederhanakan saja, Pak. Misalkan lebih disederhanakan. Tekniknya itu seperti apa, Pak? Enggak, aku sengaja untuk melompat jauh ke produk yang sudah jadi ini. Produk itu untuk mendorong teman-teman, ya ujung dari sebuah keterampilan menulis pada akhirnya Anda harus membayangkan seperti ini. Gimana itu caranya itu? Membayangkan. Ya itu makanya tadi saya coba sekarang kita lempar ke Pak Mukhlisin. Langsung Pak Mukhlisin. Untuk memulainya dari awal lagi ini. Oke. Mari Pak Mukhlisin. Jadi gini, jangan aku lagi. Saya sering mengutip ini. Menulis itu seperti mengendarai sepeda. Nah, karena dia suka sepeda aja. Goes. Ini orang goes. Kalau kita tidak pernah belajar naik sepeda, kita nggak akan pernah bisa naik. Kalau dulu itu kita zaman anak kecil, zaman orang dulu pakai surdek untuk mengalihkan keseimbangan. Setelah kita seimbang, baru kaki kita kita taruhkan di pedal kan gitu. Surdek apa? Jadi surdek itu ini dulu surdek ini kan pedal diangkat terus nggak bisa langsung muter gini kan, maju mundur gitu. Macam mantra. Tapi intinya itu. Jadi menulis itu seperti kita belajar naik sepeda harus dimulai. Jadi harus dimulai. Harus dimulai dan siap untuk langkah awal 1, 2, 3 gagal. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, tidak pernah belajar menulis, ya kita nggak akan pernah jadi penulis. Jangan pernah berpikir kita takut gagal. Itu enggak. Seperti kita waktu belajar naik sepeda. Ya pasti ada jatuhnya. Kalau kita takut jatuh, kita nggak akan pernah bisa naik sepeda. Gitu. Seperti itu kira-kira itu. Itu yang pertama yang harus dipahami itu dulu. Yang kedua, saya berdasarkan pengalaman, memang tidak ada semacam aturan baku atau cara-cara baku atau kiat-kiat baku bagaimana orang menjadi penulis. Itu setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda. Kira-kira begitu. Satu penulis dan penulis lain bisa jadi bagaimana dia mempersiapkan diri untuk bisa menulis bisa berbeda. Ya, sangat berbeda. Nah, kalau kita belajar dari banyak tokoh-tokoh penulis itu saya mengambil saja dari 2 hal. Yang seperti di awal saya pernah cerita, itu salah satunya membaca. Oh iya. Yang kedua, akumulasikan bacaan tuh teman-teman ya, baca ya. Yang kedua itu mengalami hidup dan kehidupan. Kalau kita membaca biografi tokoh-tokoh besar, penulis-penulis besar, itu mereka tidak berangkat dari ruang kerjanya. Mereka tidak berangkat dari kamar tidurnya. Mereka tidak berangkat dari ruang kosong. Ya, tapi mereka berangkat dari kehidupan nyata. Ada yang menjadi wartawan dulu, ada yang menjadi pejuang dulu, ada yang menjadi aktivis dulu gitu. Tapi pada intinya mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari sana mereka menyerap sesuatu, nilai-nilai, gagasan, ide masyarakat gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita sekolah terus kemudian duduk
di belakang meja mau jadi penulis besar rasanya susah. Nah, ini menarik. Ini lagi satu teman-teman ya. Kalau saya tertarik tuh tadi pancingannya Pak Mukhlisin, ya saya juga gak sempat terpikir itu juga ya. Bahwa itu ada kaitan dengan apa yang kita jalani sebagai kehidupan kita sendiri sebenarnya, penulisan itu ya. Artinya penulisan itu adalah ekspresi dari apa yang kita alami sebenarnya, apa yang kita bukan kita alami sih, kita serap sebagai intisari pengalaman hidup kita. Ya. Gitu. Apakah itu tulisan dalam bentuk seperti sebuah buku ilmiah seperti Pak Otto ini? Apakah itu sebuah karya sastra? Apakah itu sebuah bahkan tulisan artikel di media online umpamanya? Tetap itu membutuhkan interaksi dengan kehidupan itu sendiri. Artinya kita banyak-banyak ngalamin kehidupan sebenarnya, intinya mungkin gitu Pak. Iya. Maksudnya gini, maksudnya apakah menulis itu tadi kan bagaimana dia lebur dengan masyarakat, kan melebur dengan masyarakat. Artinya kalau kita tidak pernah merasakan lapar kan itu, bagaimana saya dapat ini menceritakan ekspresikan di dalam tulisan tentang lapar kan gitu. Nah, tetapi begini Bang, ketika menulis ini kadang-kadang ya, ketika kita sudah ada di tengah-tengah, ada yang namanya kebuntuan. Nah, strateginya itu bagaimana itu? Nah, ya, kan itu bagaimana menurut Bang Daris atau Pak Mukhlisin? Kalau saya ya itu sering, itu bahkan jadi istilah sendiri ya di dunia penulisan, itu namanya writer block. Jadi ketika orang di tengah-tengah perjalanan dia menyelesaikan satu tulisan yang mungkin agak panjang waktu itu, tiba-tiba dia mentok gitu loh. Ya. Kayak kehilangan daya dorong untuk melanjutkan tulisan ini. Nah, biasanya kalau penulis yang sudah terampil, dia akan mengenali itu dan dia akan tahu dia punya cara untuk pribadinya sendiri. Sebenarnya itu kan masalahnya kita bukan berkelahi lawan orang lain, kita berkelahi lawan diri sendiri ya di situ. Melawan kebosanan, melawan kejenuhan, melawan kekhawatiran bahwa tulisan ini nanti jadi tidak dihargai orang atau apa, itu kan banyak sekali ketika nulis itu. Nah, kalau saya biasanya sudah tidak memperdulikan itu. Tapi ini kan beda-beda, benar kata Pak Mukhlisin, setiap orang pengalaman yang menulis itu beda-beda. Saya bisa duduk 1 bulan karena sudah punya satu tekad bahwa buku ini harus selesai dalam waktu 1 bulan. Akhirnya di dalam proses itu sebenarnya writer block itu sebenarnya sudah, kalau dari orang penulis yang gaya seperti saya itu nggak akan muncul. Tetapi kan ada juga penulis yang dia berpikir secara struktur ya. Nanti dia sudah membayangkan bahwa dia akan nulis ini kan gitu. Hanya ketika dia sampai di tengah ini kok kesininya kok nggak ketemu jalan nih, jalur gitu kan, jalur penulisan kan gitu. Nah, ini hubungan kesini apa ya gitu kan gitu. Nah, kalau kan lebih spontan sifatnya, saya tipikal penulis yang spontan. Artinya begitu itu dimulai, biasanya akan mengalir begitu aja ya. Gitu. Artinya bisa juga itu jadi pedoman bagi teman-teman yang kepingin jadi penulis, bahwa Anda juga harus mengenali tipikal Anda sebagai penulis ini termasuk kategori yang sebenarnya 2 sih kalau aku bilang sih. Ada yang sistematis, yang memang dia membutuhkan kerangka besar tadi untuk menulis itu. Ada juga yang kayak saya spontan, saya tergolong penulis yang spontan ya. Nah, ini kalau Bang Daris ini kan penulisan lebih banyak ke karya ilmiah ya. Iya. Lebih banyak kan ke karya fiksi ilmiah. Lah kita bilang. Nah, itu. Nah, ini teman-teman, ini jadi bisa jadikan apa namanya sebagai tutorial bagi teman-teman untuk menjadi penulis. Jangan takut. Nah, ini sekarang saya akan bertanya ke Pak Mukhlisin. Nah, Pak Mukhlisin sebagai seorang jurnalis, pernahkah Pak Mukhlisin
mengalami kebuntuan dan bagaimana Pak Mukhlisin mengatasi itu dari kebuntuan tersebut. Tahu beda nih. Nah, barangkali nanti ini biar benar-benar bisa menjadikan melengkapi dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman sebagai seorang intelektual. Nah, monggo Pak Mukhlisin. Jadi gini, kita harus melihat positioningnya sebagai penulis. Itu penulis apa? Gitu. Pertama ada yang namanya penulis secara ilmiah akademisi, atau itu bisa jadi karena proyek penelitian atau semacamnya. Kalau itu jelas memang tuntutan akademis. Yang kedua ada memang penulis panggilan, panggilan hati, gitu. Jadi dia menjadi penulis itu karena panggilan, panggilan hidup. Biasanya ini penulis untuk fiksi atau sastra. Jadi mungkin puisi, mungkin cerpen, mungkin novel, mungkin drama, esai, drama. Itu panggilan hidup menjadi penulis. Yang ketiga ada penulis profesional seperti wartawan tadi. Oke. Gitu. Nah, kalau wartawan itu menulis itu tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan. Jadi walaupun di belakangnya ada idealisme macam-macam, tapi sebagai wartawan dia harus profesional. Salah satunya adalah tulisannya tidak bisa ditunda. Oke, ya. Tulisan yang tidak bisa ditunda. Jadi ada peristiwa hari ini harus ditulis hari ini dan diberitakan hari ini. Berbeda kalau kita nulis cerpen, gitu. Ya suka-suka kan gitu. Jadi kalau ada yang namanya writer block tadi, ya udah ditinggal, gitu. Ya. Kalau wartawan nggak mungkin ditinggal, bisa. Gimana redaktor? Orang tidak akan pernah tahu apakah si wartawan sedang sakit, apakah pemretnya sedang mati, atau lain sebagainya. Yang penting korannya harus terbit. Itu pembaca nggak pernah tahu. Gitu. Nah itu beda lagi tuh ya. Nah, itu tuntutan profesi. Bagaimana dia harus mengatasi itu? Ada bermacam cara. Wartawan itu sejak dia bergerak di lapangan, konstruksi beritanya sudah ada di pikiran. Oke. Jadi misalkan kita datengin satu peristiwa, wawancara, terus kemudian kita ke kantor. Kalau zaman dulu harus ke kantor nulis berita. Itu sepanjang perjalanan konstruksi tulisannya sudah ada. Muncul. Judulnya sudah ada, leadnya sudah ada, materi beritanya sudah ada. Jadi begitu di kantor kita tinggal menulis. Gitu. Itu yang harus disiapkan wartawan. Gitu. Tapi kalau di luar itu, apakah itu dunia akademis atau panggilan, itu kan orang macam-macam. Setiap tulisan memang butuh gagasan, butuh struktur gitu. Tapi ada kalanya struktur itu tertulis dan tidak tertulis kan? Iya. Gitu. Kayak tadi Bang Daris bayangin, saya tipikal orang yang spontan. Menurut saya strukturnya udah ada di pikiran gitu loh. Menurut saya strukturnya udah ada di pikiran, tidak perlu ditulis. Ya. Tapi kebanyakan orang yang mau ke sana itu struktur sistematikanya harus tertulis. Ada yang begitu. Jadi itu untuk sebagai guidance lah. Jadi biar nggak kemana-mana. Saya kira itu. Nah itu teman-teman banyak sekali kan yang Anda dapatkan dari podcast kami ini. Nah ini buat teman-teman yang merasa kurang percaya diri untuk menjadi penulis. Apakah mau ini yang baru awal-awal mau menjadi penulis itu mungkin ada strategi atau mengabaikan mau dikritik ke orang atau apa, yang penting dia tuangkan aja di dalam penulisan, atau bagaimana? Langsung saja kita tanya ke Bang Daris. Gimana Bang? Apa nih tadi? Jadi ini kan kadang-kadang buat yang baru menulis ini kan takut, waduh gak terstruktur bahasa saya, ini begini, takut jelek, nanti ini gimana, akhirnya orang nggak mau menulis. Nah ini supaya pengikut kita ini biar mempunyai keyakinan atau ini termotivasi lah
Ya, kalau itu kan jadi kita biar tidak takut ya. Balik ke awal tadi bahwa dunia pendidikan kita memang belum menyiapkan atau membekali lulusan-lulusannya dengan keterampilan menulis. Kan gitu. Artinya kalau demikian berarti kan Anda harus belajar secara otodidak sendiri sebenarnya. Intinya sebenarnya di situ. Yang itu bisa dipupuk salah satu tadi dengan banyak membaca. Artinya dengan kita membaca itu kan kita mengenali itu. Bagaimana cara orang membuka sebuah tulisan apapun lah ya. Pengkalimatannya seperti apa. Terus pilihan-pilihan apa istilahnya? Pilihan-pilihan kata yang dia gunakan itu seperti apa. Dan itulah yang istilahnya menjadi semacam apa ya, kayak kita nyari gaya juga kan. Kalau nulis itu kan kita kayak nyari gaya ya. Kalau saran saya sih temukan saja 1 atau 2 penulis yang Anda favorit, coba Anda tirukan saja dulu. Mengimitasi itu juga salah satu metode menurutku. Daripada kita gerambiang nggak tentu arah. Oke, saya coba aja walaupun nanti itu kayak transkrip dong, Pak. Enggak. Meniru gaya. Meniru. Mengimitasi gayanya. Kan ya materinya kan beda. Dia nulis apa, kita nulis apa tuh beda. Tapi untuk memudahkan supaya polanya itu sudah ada duluan, yaitu salah satu kita mengambil inspirasi dari gayanya dia. Walaupun nanti dalam perkembangannya kita akan akhirnya mengolah itu dan menjadi gaya kita sendiri pada akhirnya. Kayak tulisan saya itu yang dikritik oleh Pak Mukhlisin itu ya. Nggak ada celuntrungnya, ini antara puisi atau cerita, kan gitu. Nah, oke Pak Mukhlisin, kasih ini motivasi buat teman-teman, jangan takut menjadi penulis, tulis saja atau bagaimana Pak Mukhlisin? Jadi itu tadi, bayangkanlah kita belajar naik sepeda tadi, jangan takut gagal, jangan pernah takut tulisan kita jelek atau nggak jadi atau dikritik orang, karena itu justru yang membangun kita. Pengalaman membuktikan bahwa nyaris tidak ada penulis yang sekali jadi. Jadi para cerpenis, para novelis itu dulunya berpuluh-puluh kali kirim ke redaksi, di media-media ya dipulangkan, dibuang ke keranjang, diulang lagi. Tapi dia nggak pernah putus asa, terus sampai dengan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi disinggung Bang Daris, dengan membaca karya